Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, umur kita makin bertambah, banyak keinginan, cita-cita yang ingin kita raih, banyak masalah yang kita hadapi, banyak problema yang mungkin harus segera kita ambil solusinya, banyak tugas, kewajiban, tanggung jawab yang kita butuh pertolongan dari Allah dan bantuan dari sesama manusia. Kita hidup makin lama menghadapi zaman yang berkembang begitu pesat, menghadapi berbagai macam karakter manusia yang begitu rupa, serta kita berhadapan dengan kondisi Ipolexosgut Hankam yang makin tidak menentu. Kalau kita tidak pandai memilih jalan, kita bisa tersesat. Kita tidak pandai memilih kawan, kita bisa dibenturkan. Maka solusi yang paling tepat adalah ketika kita menghadapi segala problema, harapan, cita-cita, rencana, tugas, tanggung jawab, dan kewajiban, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada suatu firman Allah yang sangat menyejukkan hati kita, bahwasanya Allah siap menolong siapapun kalau kita memenuhi syarat. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan memberi kedudukan yang mulia kepadamu. Saudaraku, ini adalah promo dari Allah. Ini adalah pengumuman deklarasi oleh Allah. Ini adalah harapan besar yang diberikan Allah kepada kita, makhluk-makhluk Allah tercinta. Mari saudaraku, dalam setiap kita minta tolong kepada Allah, mari kita lakukan sesuatu yang menjadi syarat dari Allah, yaitu menolong agama Allah. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita menolong agama Allah agar kita selalu ditolong oleh Allah dimanapun kita berada, apapun masalahnya, dengan siapapun kita berhadapan. Bagaimana caranya kita meraih pertolongan Allah? Yaitu menolong agama Allah. Yang pertama, kita mengimani agama Allah. Kita yakin bahwa agama Allah adalah baik, benar, tepat guna, mulia, dan akan menyelamatkan kita, akan membanggakan kita, akan membahagiakan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yakinlah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Di dalam kitab ini, Al-Quran ini, tidak ada yang diragukan, dan Al-Quran, agama Allah, adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Yang kedua, cara menolong agama Allah adalah kita pelajari, kita pahami, sampai betul-betul kita gamblang di dalam hati, di dalam pikiran, kita tahu detail. Untuk itu kita harus iqra, belajar. Di dalam belajar, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca, kita berliterasi, kita berselancar dari berbagai sumber agar kita betul-betul paham Al-Quran, paham hadis, paham agama Allah. Nah, yang ketiga adalah cara menolong agama Allah adalah wa'amilut sholihat. Iman kita harus dibuktikan dengan amal-amal soleh, amal yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang tepat guna,
yang sesuai dengan ridha Allah, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itulah amal soleh. Jadi iman kita, ilmu kita, hasil kita membaca berbagai macam literasi, membaca buku, membaca kitab, membaca keadaan, membaca orang lain, membaca zaman, kita aplikasikan menjadi amal soleh. Amal soleh secara individu yaitu kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dalam ibadah-ibadah khusus dan kita meninggalkan semua larangan Allah, serta amal soleh yang berupa kesalihan sosial yang menyangkut kehidupan orang lain, menyangkut alam, menyangkut tumbuhan, hewan, dan menyangkut alam semesta. Itu cara menolong agama Allah adalah iman kita, keyakinan kita kepada agama Allah kita aplikasikan dengan berbagai macam amal soleh. Berikutnya, cara menolong agama Allah adalah kita mendakwahkan agama Allah. Saudaraku, setelah kita mengimani, mempelajari, kemudian mengamalkan agama Allah, langkah yang keempat adalah kita mendakwahkan. Nabi Muhammad wanti-wanti balihu anni walau ayah. Sampaikan apa yang berasal dariku walau hanya satu ayat, satu penggalan nasihat. Dan Allah juga menginstruksikan agar kita berdakwah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Saudaraku, langkah yang kelima, cara menolong agama Allah adalah menjihadkan, memperjuangkan agar agama Allah itu merasuk sukma ke dalam kalbu manusia, ke dalam pikiran manusia, ke dalam kebijakan manusia, sehingga agama Allah mewarnai konstitusi, undang-undang, hukum, adat, budaya, mewarnai segala aspek kehidupan manusia. Contoh menjihadkan agama Allah adalah kalimat dalam pembukaan UUD 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini adalah menjihadkan agama Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah masuk dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudaraku, kalau kita betul-betul menolong agama Allah dengan mengimani, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan menjihadkan, maka hasilnya adalah yansurkum, Allah akan menolong kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan. Dalam kondisi zaman seperti apapun, Allah akan hadir menolong kita. Allah akan hadir menjadi solusi atas semua yang kita inginkan, yang kita hadapi, yang kita curhatkan. Saudaraku, marilah di detik-detik akhir dalam sisa usia kita, kita mohon pertolongan kepada Allah agar hidup kita makin bermanfaat bagi Allah, agar bangsa dan negara sesuai dengan aturan Allah, agar kehidupan peradaban manusia sesuai dengan ajaran Allah. Maka mari banihu ani walu ayah. Hadiahnya adalah Allah akan menolong kita, wa yusabit aqdamakum, dan akan memberi kedudukan yang mulia kepada kita. Kita akan disayang Allah, kita dihormati oleh sesama manusia, kita menjadi penentu kebijakan yang akan menerapkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah dalam segala sendi kehidupan, sehingga terbentuklah masyarakat yang marhamah,
negara yang baldatun thayyibatun warubun khafur, dan semua kita akan husnul khotimah berkumpul di surga Allah. Amin. Intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan memberi kedudukan mulia kepadamu. Surat Muhammad ayat 7. Semoga Allah mempertemukan kita di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.